Halo, kembali lagi di channel The Official Auto bersama saya Hafid. Segmen SUV di Indonesia semakin ramai pemain. Kini ada pemain baru dari Cina yang membawa merek asal Inggris, yaitu Morris Garage. Morris Garage hadir pertama kali awal tahun ini, 2020, dan ia membawa produk anyarnya yaitu MG ZS. Seperti apa reviewnya? Tonton terus video ini. Awal 2020, dunia otomotif tanah air kedatangan pemain baru, Morris Garage. Merek asal Britania Raya yang kini dikelola perusahaan Cina, Shanghai Automotive Industry Corporation. Pabrikan mencoba peruntungan lot produk perdana ZS berwujud SUV. Sengaja dipilih lantaran pasar di segmen ini tengah berkembang di Indonesia. Terlihat dari banyaknya brand menurunkan beragam produk di segmen itu. Saya pun berkesempatan berkenalan dengannya selama beberapa hari. Unit teruji merupakan varian tertinggi Ignite yang dilego 289,8 juta. Sebenarnya saya tak terkejut melihat harga. Strategi semacam ini sering dilakukan produsen serumpun seperti Wuling dan DFSK. Dibanding merek lain, harga miring tentunya menggiurkan. Tengok saja Honda HR-V sebagai pesaing. Untuk meminangnya, Anda harus mengeluarkan 297 juta atau terpaut 7,2 juta. Itu pun dapatnya varian bawah yakni S. Lantas, apakah MG ZS layak dibeli? Tubuhnya dibuat kompak, wajar. Sebagai transportasi urban, dimensi harus mampu mengakomodasi berbagai kondisi jalan perkotaan. Jarak sumbu roda disetting 2585 mm, memastikan kelapangan kabin tetap optimal. Sayang, ground clearance tak tinggi 165 mm. Memang secara visual terlihat sporty, tapi bakal kesulitan ketika menghadapi jalur berkontur kurang rata. Potensi bawah mobil tergerus jalanan pun cukup besar. Artinya mobil ini lebih cocok untuk habitat aspal. Bicara rupa dapat diadu. Unit yang saya coba kebetulan berwarna Scarlet Red, Eccentric. Ada pula pilihan lain yang lebih mentereng, yakni biru terang atau Marine Blue. Opsi standarnya terdiri dari Black Knight, Arctic White, dan Silver Metallic. Susunan eksterior memancarkan nuansa berkelas, lihat saja wajahnya. Grill masif trapezoid bersudut lembut jadi point of interest. Diisi motif sarang lebah bertabur kromium yang turut mencakup bingkai tebal. Hal ini berpadu manis dengan pencahayaan, seolah menjadi satu bagian tak terpisahkan. Penerangan pun mengandalkan model proyektor terkombinasi daytime running light LED melingkar. Desain kompleks komponen itu pun makin menegaskan ekspresi berkelas. Perangkat juga menjadi pembeda dengan varian bawah ZS, yakni Excite. Walau begitu, aura macho ikut terselip berkat bumper dengan underguard tersepuh perak khas SUV dan fog lamp dengan rumah berbentuk kotak. MG tampaknya tak ingin bermain-main, segudang komponen tersemat untuk menarik minat konsumen. Pada varian atas terpasang panoramic sunroof. Ya, bandrol segitu sudah mendapatkan kaca atap guna menyisipkan efek elegan dan premium. Tak lupa roof rail menguatkan kesan SUV sekaligus meningkatkan fungsionalitas. Soalnya, perangkat ini dapat dikaitkan dengan roof box untuk membawa barang. Sisanya ada tambahan antena model sirip hiu yang menguatkan kesan sporty. Rupa samping tak kalah atraktif, jendela bersudut runcing dihiasi figura kromium dengan gaya frameless pada pilar B dan C. Ditambah spion terintegrasi Sein sewarna bodi dengan tungkai kontras menempel di pintu. Tampilan khas SUV diwujudkan lewat tepian fender dan side skirt gelap. Perangkat memberikan efek seolah kaki-kaki besar. Ada sedikit garis perak yang melintang sepanjang pintu, menambahkan nuansa elegan. Di bawah, MG mengandalkan pelek alloy berukuran 17 inci berdesain agresif dengan 5 spoke two-tone. Tapi rasanya kurang pas menempel melihat bodi mobil yang bongsor. Apalagi ban terpakai cukup tipis berprofil 215/50. Walau begitu, corak pada pelek mampu menonjolkan dua pasang penghala laju cakram yang berada di belakangnya. Buritan menyuguhkan rasa kompak berkat tatanan dan penggunaan perangkat. Lampu kombinasi dibuat setipis mungkin memakai teknologi LED. Stop lamp melingkupi lampu mundur dan sen. Kemudian kaca landai ditemani spoiler menghasilkan nuansa elegan. Sementara bumper tampil agresif berkat aksen gelap berimbuan kromium dengan underguard. Paling menarik adanya logo MG yang begitu besar di belakang. Ini bukan sekedar ornamen, ia juga bertindak sebagai gagang pintu bagasi. Bak teka-teki di film Indiana Jones,
Untuk menggunakan, Anda harus menekan bagian atas logo, kemudian mengungkitnya layaknya handle biasa. Ini dia interior dari Morris Garrett ZS. Kesan elegan dan modern sangat kental terasa. Terlihat dari penggunaan material kulit pada jok maupun pada dashboard. Nuansa elegan menyambut saat memasuki kabin. Hamparan kulit semi-sintetis, soft touch membalut jok, door trim, dan sebagian dashboard. Namun, kembali lagi soal selera. Paduan clear coklat gelap dengan hitam bagi saya sedikit kurang tepat. Walau memang ada imbuhan bezel di berbagai tempat untuk menonjolkan kesan mewah. Hal lain yang agak mengganggu, yakni lubang ventilasi bergaya turbin di kedua sisi terbungkus material plastik piano black. Kemudian aksen karbon di sekitar head unit. Rasanya jadi terlalu berlebihan karena menggabungkan banyak motif. Kalau saja dibuat lebih sederhana, mungkin bakal menciptakan suasana lebih apik. Fitur standar tersaji, head unit 8 inci yang dapat terkoneksi dengan smartphone dan memutar multimedia terbenam di tengah. Sebenarnya tidak ada yang istimewa, selain penyematan 6 speaker dan tombol pengaturan display terpisah di bawah. Hal ini membawa nuansa mobil zaman dulu. Termasuk juga pengontrol AC, berbentuk knop putar dan tombol tanpa layar. Duduk di bangku terasa nyaman. Ini berkat sokongan busa di balik lapisan kulit tebal. Ada pula pengaturan 6 arah, memudahkan dalam mencari posisi duduk sesuai kebutuhan. Sayangnya, hal ini tak didukung kemudi yang fleksibel. Hanya ada tilt atau pengaturan atas bawah, tanpa teleskopik. Namun, setir terasa mantap dalam genggaman, dan memudahkan dalam mengatur multimedia berkat audio steering switch. Wujudnya juga menarik perhatian, bagian tengah bulat dengan logo MG besar terpampang. Di baliknya terdapat 3 tuas yang berfungsi sebagai pengaliter wiper, lampu dan sein, serta cruise control. Ya, biasanya tombol cruise control ditempatkan pada kemudi, tapi MG ZS bergaya berbeda. Lalu panel instrumen besar lengkap bersama multi information display berada di belakangnya. Kesan mewah semakin lengkap. Menengok ke atas, Anda akan menemukan lampu baca yang ditemani pengontrol panoramic sunroof, berupa gabungan knop putar dan tombol. Untuk tombol sebagai pembuka shading yang menghalau pancaran matahari, sedangkan knop pun sebagai pengatur kaca atap dengan beberapa level bukaan. Hal ini cukup menarik karena tidak akan menyulitkan pengemudi. Namun area konsol tengah terasa kosong. Tak terdapat armrest, digantikan kompartemen kecil untuk uang koin atau pernak-pernik lain. Ada 2 lubang kecil memanjang di sebelahnya. Ini bisa dimanfaatkan untuk meletakkan kartu uang elektronik. Walau begitu, aura elegan tetap terpancar di area tersebut. Tongkat pemindah gigi hitam berbezel beserta tombol fungsi ditempatkan dalam kotak dengan cover kulit. Baris kedua menawarkan ruang lega. 3 orang muat tanpa harus berdesakan. Ditambah headroom yang cukup jenjang berkat desain bodi. Ini masih diperkuat panoramic roof yang membangkitkan ilusi lapang. Namun, posisi duduk seperti tenggelam, soalnya panel pintu dibikin tinggi. Mungkin bagi sebagian orang bakal kurang nyaman. Ini pun dikompensasi oleh jok yang sandarnya bisa dimaju mundurkan untuk kenyamanan ekstra. Ruang kaki tersuguh cukup luas. Lagi-lagi soal kenyamanan penumpang belakang harus dikurangi lantaran tidak adanya ventilasi pendingin kabin. Kemampuan membawa barang jangan ditanya, karena disetting untuk 5 penumpang, bagasi belakang jadi lapang. Tak hanya koper besar, bisa juga menyimpan sepeda lipat yang tengah tren belakangan. Klaimnya kapasitas normal mencapai 448 liter, dan ini masih bisa dimaksimalkan menjadi 1166 liter dengan melipat seluruh jok buritan hingga rata lantai. Pengoperasiannya pun tak sulit. MG tak lupa memberikan fleksibilitas lewat komposisi bangku 60/40. Kelengkapan ZS patut diapresiasi. Tak banyak mobil berbanderol di bawah 300 jutaan dipasangkan banyak fitur. Komponen penerangan yang menganut halogen proyektor memiliki fungsi auto on-off. Ini meningkatkan keamanan saat berkendara melewati tempat gelap seperti underpass di siang hari. Lampu bakal menyala otomatis ketika mendeteksi kurangnya cahaya, memastikan visibilitas. Ada pula fitur Follow Me Home Light, kecil tapi sangat berguna. Mengakses mobil juga tak repot karena sudah keyless. Cukup kantongi kunci, lalu tekan tombol di gagang pintu untuk membuka. Pastinya perangkat dikombinasikan start-stop engine. Ya, jantung mekanis dapat diinisiasi lewat sentuhan pada tombol di dashboard. Sayang tak dibekali auto door lock by speed, padahal menunjang sisi keselamatan. Soal berkendara, kemudahan dan kepraktisan tersaji berkat cruise control. Memang tidak bersifat dinamis atau mengikuti kecepatan mobil di depan. Setidaknya kaki tidak perlu capek terus menginjak pedal gas saat perjalanan jauh. Namun, pengoperasian agak sedikit merepotkan karena memakai tuas di belakang kemudi, bukan tombol yang tertanam di palang setir.
Jangan khawatir soal keamanan dan keselamatan. Perangkat standar seperti anti-lock braking system, electronic brake distribution, dan electronic brake assist yang menyempurnakan penghalaan laju terpasang. Ada pula stability control system, curve brake control, dan traction control system yang mengantisipasi gejala understeer maupun oversteer saat bermanuver. Komplit. Hal ini bikin saya percaya diri mengendalikan kemudi tanpa perlu berpikir keras. ZS pun ramah terhadap pengemudi pemula, terutama saat melewati tanjakan berkat Hill Start Assist. Begitu pula saat parkir, imaji di belakang mobil ditampilkan pada layar head unit melalui kamera parkir. Tak sampai di situ saja, memonitor tekanan ban dapat dilakukan ZS menggunakan tire pressure monitor system. Selain itu, ada pula komponen keselamatan pasif yang bikin tenang. Tak cuma sabuk pengaman dengan pretensioner dan force limited, tersedia pula kantong udara. Tidak tanggung-tanggung jumlahnya ada 6, meliputi 2 di depan, 2 di sisi, dan 2 di seluruh jendela samping. Sisanya ada emergency stop signal, sistem yang secara otomatis menyalakan hazard ketika mendeteksi rem diinjak tiba-tiba. Jantung mekanis tergolong biasa saja, berkode 15S4C, kubikasinya 1,5 liter tanpa sokongan turbo. Menarik, lantaran pabrikan asal Cina lainnya sudah banyak menghadirkan model yang pembakaran engine-nya disempurnakan menggunakan turbo. MG sendiri malah memilih unit naturally aspirated. Padahal penggunaannya dapat meningkatkan performa sekaligus efisiensi bahan bakar terpakai. Berkonfigurasi 4 silinder DOHC dengan teknologi katup variabel VTI Tech, output tertinggi mencapai 114 PS yang keluar di 6000 rpm. Torsi bisa dikatakan cukup membanggakan. Terbilang tinggi, bahkan Honda HR-V kalah, 150 Nm di putaran mesin 4500 rpm. Energi dorong disalurkan ke roda melalui transmisi otomatis 4 speed yang dapat dialihkan ke mode manual. Bermain di putaran atas, ZS cukup menyenangkan. Besutan tenaga membawa mobil melaju cepat, terutama saat cruising di jalan bebas hambatan. Namun, jadi kendala bila berhadapan kondisi stop and go di jalan macet. Setelah Hill Start Assist aktif, saya harus pintar-pintar memainkan pedal gas. Bila terlalu dalam, mobil bisa saja meloncat liar. Namun, bila terlalu ringan, suara klakson pengemudi di belakang pastinya bakal terdengar. Karakter transmisi otomatis dengan manual juga berbeda. Ketika persneling diarahkan ke drive, sistem terlalu lama mengirim tenaga ke roda. Mode manual jadi solusi. Saya merasakan pengalaman lebih seru ketika memindahkan tuas ke mode manual. Selain membiarkan putaran mesin melejit, transfer tenaga lebih reaktif diterima roda. Ini turut dipengaruhi opsi berkendara yang terdiri dari comfort, normal, dan sport. Putaran kemudi terasa kokoh, memberikan rasa percaya diri untuk memacu kencang. Power steering elektrik tak mengecewakan, mudah memutar setir saat perjalanan lambat, namun feedback roda terasa presisi. Komponen rem apalagi, perpaduan dua pasang cakram memastikan penghelaan laju lebih maksimal. ZS dibenamkan model ventilated disc di muka, sehingga proses pendinginan dapat terjadi lebih cepat, mengembalikan performanya dalam sekejap. Sementara di belakang pakai model solid. Setelan suspensi menyempurnakan kestabilan mobil dalam bermanuver. MG mengandalkan independent MacPherson strap dengan stabilizer untuk bagian depan. Sementara di belakang menggunakan torsion beam. Hal ini pun menyuguhkan rasa nyaman bagi seluruh penumpang. Namun jangan berharap mengajaknya di medan berat. Selain ground clearance tak tinggi yang berisiko melukai bodi bawah, sistem penggerak roda depan jadi kendala. Apalagi ketika mobil diisi banyak beban di buritan. Meminang MG ZS bisa jadi pilihan menarik, soalnya mobil bersifat sangat fleksibel. Bagi pengemudi yang ingin melesat kencang dengan penuh kestabilan, karakter itu dimiliki MG ZS. Namun juga bisa memberikan kenyamanan bagi seluruh penumpang. Mobil pun siap diajak menghadapi kesibukan perkotaan atau bertualang jauh dengan beragam kondisi jalan. Value for money-nya pun terbilang tinggi, bersaing ketat dengan kompetitor. Sejumlah fitur canggih siap membantu perjalanan, walau memang Anda perlu menimbang faktor eksternal, yakni kesiapan layanan purna jual. Sebagai merek baru di Indonesia, kesiapan jaringan masih jadi tanda tanya. Nah, itu dia tadi review Morris Garage ZS. Bila Anda ingin mengetahui informasi lebih lengkap tentang Morris Garage ZS, Anda bisa mengunjungi situs kami auto.com. Dan jangan lupa untuk subscribe channel The Official Auto untuk video-video lainnya.